Maka menunggu waktu saja. Duitnya habis, orang ketiga pun akan mencampakkan dia. Dan ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dia akan datang merangkak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang mencampakkanmu demi orang ketiga adalah mantan yang akan merangkak balik kepadamu setelah dia dicampakkan juga oleh orang ketiga. Ya. Jadi ada kisah nih ya, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga cukup lama, ya, bahkan pada saat itu anak-anaknya sudah sekolah, sudah SMP gitu kan. Jadi sudah cukup lama lah pernikahannya. Pernikahannya baik dan dia bisa punya begitu banyak hal. Tapi dia lupa bahwa di balik kesuksesannya sebenarnya yang lebih kerja keras adalah istrinya. Yang pintar cari duit adalah istrinya, nah yang pintar pencitraan adalah dia. Jadi ketika dia berusia 36-37 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang wanita, ya, tentu jauh lebih muda daripada istrinya. Mulailah terjadi perselingkuhan dan diam-diam dia nikah siri. Nah, ketika istrinya tahu jika dia sudah diam-diam nikah siri, ya istrinya tidak mau. Ya, maka terpaksalah dia keluar dari rumah kebanggaannya. Kan dalam usia 36-37 tahun ya, orang sudah punya rumah megah, halaman luas, dan seterusnya. Itu sebuah kebanggaan tersendiri ya. Di saat mungkin teman-teman sebayanya masih ngontrak dan seterusnya. Nah, tadi kan yang pinter cari duit sebenarnya istrinya. Dia pinternya pencitraan. Semua orang menganggap dia, wah sudah sukses nih. Padahal lahan tempat dibangunnya rumah itu adalah lahan warisan ya. Yang membangun juga istrinya begitu, dengan hasil kerja keras dia mungkin bantulah ya. Si laki-laki ini ya membantu tapi ya dikit-dikit gitu. Sementara sebagian besar biaya untuk bangun rumah tadi dari istrinya dan seterusnya. Nah, singkat cerita ya, dia terpaksa keluar dari rumah kebanggaannya tadi. Nah, istri mudanya atau istri sirinya tadi, begitu tahu ternyata dia tidak punya apa-apa, ya enggak mau dia. Ya, maka dia pun kemudian dicampakkan oleh istri sirinya tadi. Nah, ketika dia dicampakkan oleh istri sirinya, dia dalam keadaan betul-betul sudah habis-habisan tuh demi mengejar-ngejar agar bisa menikah siri tadi dengan istri sirinya tadi. Pokoknya neraktir terus ya, belanja terus biar kelihatan bonafit dan kaya raya kan. Dan apa yang terjadi ketika duit dia habis ya, istri sirinya tadi berpikir ya, rumah yang sering dibangga-banggakan diposting di media sosial itu adalah rumah dia. Ternyata itu rumah istrinya. Ya, dia terpaksa ngekos tuh. Pengennya sih numpang di rumah istri sirinya. Ya istri sirinya enggak mau. Karena dalam bayangan dia, ini orang yang sukses seperti apa yang dia citrakan di media sosial. Jadilah dia terlunta-lunta. Apa yang kemudian dia lakukan setelah dia dicampakkan oleh istri sirinya, rumah ndak punya ya, ya balik kepada mantan istrinya yang pertama. Ya, kalau perlu dia merangkak pun di depan mantan istrinya kan dia lakukan agar dia bisa rujuk kembali. Kenapa? Karena dia butuh. Ya, daripada dia harus terlunta-lunta ya, sudah biasa
menempati rumah yang besar, fasilitas lengkap. Lah sekarang ngekos begitu, kamar mandi jauh, tengah malam pengen pipis saja susah, sementara usia sudah 37 tahun kan. Kan kalau sudah 37 sampai hampir 40 tahun itu, manajemen dirinya kan sudah tidak bisa seperti anak muda ya. Kalau anak muda itu ngampet pipis berjam-jam ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah seusia itu sudah mungkin tidak kuat tuh kalau disuruh ngampet pipis lama-lama dan seterusnya. Nah, jadi apa yang terjadi? Dia memohon ya untuk bisa diterima kembali ya oleh istrinya yang dulu ya. Nah, jadi mantan itu juga kira-kira akan seperti itu. Dia mengkhianati kita. Dia mencampakkan kita begitu saja demi agar bisa bersama dengan orang ketiga. Maka menunggu waktu saja. Duitnya habis, orang ketiga pun akan mencampakkan dia. Dan ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dia akan datang merangkak balik ya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ya. Jadi manusia itu ya, kalau dia tidak pernah belajar bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia, maka apapun yang ingin dia dapatkan selanjutnya, yang menurut dia itu akan membuat dia happy dan bahagia, justru itu akan menjadi azab dunia untuknya. Jadi ketika mantan berpikir nih bersama orang ketiga dia akan bahagia, enggak. Justru bersama orang ketiga disitulah awal dari penderitaan hidupnya. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabillah syadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.